Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah kelas 5? Kita akan mulai belajar ya. Kali ini kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 5. Ketika Edo mengunjungi kandang kelinci milik Pak Rudi, Edo melihat di bawah kandang kelinci tersebut ada seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kemudian Edo berpikir, kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi kok gerakannya bisa berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Hal tersebut membuat Edo semakin penasaran. Ternyata siput masuk pada penggolongan hewan avertebrata ya. Apa itu hewan avertebrata? Yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata antara lain: 1. Susunan syarafnya berada di perut. 2. Memiliki rangka luar. 3. Otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan yang masuk pada penggolongan avertebrata adalah siput, serangga, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Setelah kita mempelajari hewan avertebrata beserta ciri dan contoh hewannya, selanjutnya Ustazah akan meminta kepada antum untuk mengisi tabel yang terdapat pada buku tema halaman 42. Antum diminta untuk mencari karakteristik atau ciri dari hewan kelinci dan siput. Silahkan anak-anak Ustazah kerjakan dengan teliti ya. Selamat bekerja. Setelah kita mengetahui karakteristik kelinci dan siput, selanjutnya kita akan mengamati organ gerak hewan avertebrata ini ya. Yang pertama kita akan mengamati siput. Organ gerak siput yaitu kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Fungsinya adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Selanjutnya, marilah kita amati organ gerak beserta fungsinya hewan avertebrata lainnya, seperti belalang, cacing, dan ubur-ubur. Setelah antum amati, kemudian antum isi ya tabelnya pada buku tema antum halaman 43. Selamat mengamati. Kita akan membaca teks yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah yang terdapat pada halaman 44 dan 45 di buku antum semuanya. Dalam membaca teks ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu 1. Lafal, 2. Intonasi, dan yang ketiga adalah tanda baca berupa titik dan koma. Sudah selesai kan membacanya anak-anak Ustazah? Jika sudah selesai, antum diminta untuk mengisi tabel yang terdapat pada halaman 46. Di sini diminta untuk mencari ide pokok dan kalimat pengembang pada setiap paragrafnya. Antum sudah tahu kan bagaimana menentukan ide pokok dan kalimat pengembang ini? Karena kita sudah mempelajarinya pada pembelajaran sebelum ini. Selamat mengerjakan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari ragam gambar cerita ya. Dan sekarang kita akan membahas mengenai corak gambar cerita. Adapun corak gambar cerita dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah realis. Perhatikan gambar yang Ustazah tampilkan ini. Ini merupakan contoh lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Perhatikan baik-baik. Gambar realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Yang kedua adalah karikatur. Coba anak-anak Ustazah perhatikan gambar ini. Setelah kita amati, apa yang nampak? Ternyata kepala pada gambar tersebut lebih besar daripada keadaan normalnya.
Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Dan yang ketiga adalah kartun. Kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun, tokohnya bisa berupa binatang atau manusia ya. Keempat adalah dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Demikian penjelasannya, semoga anak-anak ustazah bisa memahaminya ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Semoga pembelajaran tadi menyenangkan ya, dan ilmunya dapat bermanfaat bagi antum semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.